Soal nomor 2, tuliskan rumus kimia senyawa yang mempunyai nama berikut ini. Di sini ada 4 buah. Yang pertama ada kalium nitrat, kemudian natrium sulfat, seng sulfida, dan tembaga 1 klorat. Bagaimana caranya? Kayak pertama, untuk yang kalium nitrat, kita ketahui bahwa kalium itu rumus ionnya adalah K+, kemudian untuk nitrat itu NO3-. Kemudian kita balik lagi ke bagaimana rumus dari tata nama senyawa. Nah, kita ketahui ya, untuk di bagian materi kita sudah bahas. Ini adalah bagaimana kita membuat suatu rumus dari suatu senyawa yang mana misalkan ada ion AX+, kemudian bereaksi dengan BY-, dia akan menghasilkan sebuah senyawa AyBX, di mana muatan dari A itu akan turun ke depan si P, dan muatan dari B itu akan turun ke depan si A, sehingga di sini A itu mempunyai banyaknya atom si A dalam senyawa tersebut adalah banyaknya adalah angka dari muatan si B itu. Jadi di sini kan Y, berarti di sini nanti Y. Kemudian di sini X, berarti di sini X, begitu. Jadi saling tukar gitu. Yang muatannya A itu akan jadi punyanya B, kemudian muatan si B ini nanti akan jadi punyanya si A. Istilah sederhananya atau gampangnya kayak gitu dijelasin. Oke, kemudian untuk yang kita balik ke yang kalium nitrat, di sini kan ada K+ bereaksi dengan NO3-. Rumusnya kayak gimana ya? Kita sudah tahu kalau K+ itu kalium dan nitrat itu NO3-. Nah, di sini muatan K itu kan 1+. Nah, di sini NO3 itu yang poliatom ini muatannya 1-. Nah, ketika kita kali silang, yang ini nanti turun ke depan ini NO3, di mana NO3 ini satu kesatuan ya. Di sini turun ke depan K. Jadi nanti rumusnya adalah KNO3 atau kalium nitrat. Oke. Sampai sini paham? Oke, coba kita lihat yang nomor B. Astaga, ini salah ya. Ini seharusnya bukan K2. Tapi KNO3. Oke, salah tulis. Sorry. Nah, kemudian yang B ada natrium sulfat. Natrium itu kita tahu bahwa dia punya rumus ion itu adalah Na+. Kemudian sulfat itu SO4 2-. Nah, di sini kita lihat Na itu kalau kita reaksikan, Na+ ini kita reaksikan dengan SO4 2- seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi nanti muatannya si Na ini akan dimiliki oleh SO4. Kemudian muatan dari SO4 ini yang 2- itu akan dimiliki oleh Na. Nah, sehingga kalau direaksikan akan menghasilkan sebuah rumus senyawa Na2SO4. Nah, 2 ini tadi kan turun ke depan si Na. Nah, ini Na2. Kemudian SO4 berapa dia? Karena di sini 1, jadi di sini juga 1. Nah, seharusnya di sini dikasih sebuah di dalam kurung. Jadi SO4 ini seharusnya di dalam kurung, tapi karena dia cuma 1 ya udah nggak ditulis gitu. Nah, kemudian yang 2 ini asalnya dari mana? Ini hanya untuk penyetaraan reaksinya ya. Jadi koefisien 2 ini untuk menyamakan berapa banyak dari Na2 yang di bagian sebelah kanan dengan Na di bagian sebelah kiri. Jadi kalau di sini 2, di sini juga harus 2. Nanti 2 ini akan dikalikan dengan 1 di sini. Nah, selain itu juga 2 ini untuk menyetarakan muatannya atau menghilangkan muatan yang dimiliki oleh reaksi di bagian ruas sebelah kiri tanda panah. Nah, kalau di sini kan nggak ada muatannya ya, di sini 0. Nah, di sini ada muatannya. Jadi nanti 2 dikali 1+, yang ini jadi 2+, kemudian nanti ditambah dengan muatan dari SO4 ini 2-. Jadi 2+ ditambah 2- jadi 0 gitu. Nanti sama tuh
ruas kiri dengan ruas kanan akan punya muatan sama dengan 0. Jadi sudah setara gitu. Kemudian yang selanjutnya ada seng sulfida. Untuk seng sulfida, seng itu atau zinc itu punya rumus ion Zn2+. Kemudian yang sulfida itu S2-. Nah, ketika kita reaksikan dia akan menghasilkan ini. Jadi Zn2+ plus S2- nanti yang ini turun ke depan S, ini turun ke depan S, kemudian yang 2- ini turun ke depan Zn. Plus minusnya nggak ditulis ya. Jadi di sini hasilnya Zn2S2. Nah, karena dia sama-sama 2, kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, dapatlah nanti rumus dari seng sulfida adalah ZnS gitu. Kemudian yang nomor D, tembaga 1 klorat. Nah, tembaga 1 klorat itu punya rumus ion adalah Cu+. Nah, klorat itu ClO3-. Oleh karena itu, di sini poliatom ya, ClO3- itu. Nah, ketika kita reaksikan dia akan menghasilkan senyawa seperti ini. Rumusnya adalah CuClO3. Jadi di sini sama-sama punya muatan 1+, di sini juga 1-. Kalau 1+ ditambah dengan 1- kan jadi 0, jadi sudah setara gitu. Nah, ini 1 ini turun ke depan ClO3, dapat di sini 1, nggak ditaruh di dalam kurung karena dia cuma 1 di sana kan sama aja artinya, jadi nggak usah ditaruh. Kemudian yang di sini Cu punya 1 di sini di ruas kanan, di sini juga Cu-nya 1. Jadi sudah yang Cu1+ itu turun ke depan ClO3, kemudian muatan dari ClO3 ini turun ke depannya Cu. Dapatlah CuClO3 atau tembaga 1 klorat seperti itu. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan lagi ya di kolom komentar. Terima kasih.